Oke, kita langsung aja bahas salah satu ekosistem NFT terbesar di dunia, Bored Ape Yacht Club, dan berangkas komunitasnya, ApeCoin DAO. Ini adalah cerita soal sebuah eksperimen gede-gedean yang, ya bisa dibilang gagal, dan sebuah keputusan radikal yang mungkin bisa mengubah masa depan Web3. Oke, kita langsung ke jantung masalahnya ya. Kalimat ini tuh datangnya langsung dari Greg Solano, CEO Yuga Labs, perusahaan di balik Bored Apes. Ini bukan cuma kritik biasa loh. Ini tuh semacam surat dakwaan yang jadi dasar dari salah satu proposal paling dramatis dalam sejarah Web3. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mau kita bedah. Kenapa coba sebuah proyek yang dibangun di atas mimpi desentralisasi tiba-tiba injak rem mendadak dan putar balik? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Biar kita ngerti kenapa keputusannya se-ekstrim ini, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Proposalnya sendiri nyebut ini teater tata kelola, sebuah istilah yang jujur aja keren banget buat ngegambarin betapa nggak efektifnya ApeCoin DAO selama ini. Oke, coba kita lihat datanya deh, karena angka tuh nggak pernah bohong. Dari puncaknya di hampir $27, harganya anjlok parah sampai di bawah $1. Dan ini bukan cuma soal angka di layar ya, ini cerminan dari kepercayaan dan momentum yang hilang di bawah kepemimpinan DAO yang dianggap lamban dan nggak fokus. Nah, yang bikin slide ini menarik banget tuh kontrasnya kan? Di satu sisi, janjinya manis banget. DAO ini bakal jadi mesin inovasi. Tapi di sisi lain, kenyataannya pahit. Eksperimennya seringkali abal-abal, partisipasinya gampang banget diakalin, dan duit yang harusnya buat developer hebat malah nyangkut ke proyek-proyek yang gagal. Jadi intinya tuh gini, DAO-nya macet total. Proposal-proposal nggak penting itu buang-buang jutaan dolar. Inisiatif kecil yang nggak ada dampaknya malah terus dapat dana. Hasilnya, developer yang beneran serius malah jadi korban birokrasi dan kebisingan. Sementara pasar terus lari ninggalin mereka. Nah, setelah Yuga Labs nunjukin semua masalah ini, mereka nggak cuma ngeluh doang. Mereka datang bawa solusi yang radikal banget, bikin tim eksekutif baru buat ApeCoin. Yuk, kita lihat gimana ceritanya. Oke, kenalin, ApeCo. Coba deh lupain soal voting komunitas yang lelet. ApeCo ini dirancang buat gerak kayak perusahaan, satset, tegas, dan fokus. Tujuannya simpel, gantiin proses DAO yang berantakan dengan manajemen profesional. Dan misinya ApeCo tuh jelas banget. Fokus ke 3 hal ini aja. Nggak ada lagi tuh duit dihambur-hamburin buat proyek aneh-aneh. Semua sumber daya bakal dipusatin buat bangun ApeChain, gedein lagi merek BEC, dan yang pasti, wujudin ambisi metaverse mereka, si Other Side. Dan buat ngejalanin misi ini, mereka nggak main-main. Mereka nunjuk orang-orang profesional. Ada Cameron Cates dan timnya yang emang udah ngerti seluk-beluk ekosistem ini. Ini ngasih sinyal kuat kalau sekarang fokusnya ke eksekusi serius, bukan lagi coba-coba. Dan lihat deh, ini nunjukin seberapa besar perubahannya. ApeCo bakal megang kendali kas yang gedenya bukan main. Hampir setengah dari total 1 miliar token. Ini benar-benar penyerahan kekuasaan dan aset yang masif. Dari komunitas ke satu entitas terpusat. Oke, proposalnya kan radikal banget nih. Mau ngebubarin pemerintahan mereka sendiri. Terus, gimana reaksi komunitasnya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Iya, kalian nggak salah lihat. 99,66%, hampir 100%. Komunitasnya rame-rame milih iya buat ngebubarin DAO mereka sendiri. Ini tuh penolakan total buat model yang lama dan dukungan penuh buat visi baru yang terpusat. Terus, kenapa mereka setuju? Kutipan dari salah satu anggota komunitas ini ngejelasin semuanya dengan pas. Ada istilah DAO fatigue atau kelelahan DAO. Nah, ini kuncinya. Komunitas udah capek banget sama proses yang lambat, nggak efisien, dan mereka kangen sama kepemimpinan yang kuat dan hasil yang kelihatan. Dan ini dikuatin lagi sama suara komunitas yang lain. Ada rasa kangen gitu lah, sama para visioner asli di balik Bored Apes, si penentu selera ini, biar mereka yang pegang kendali lagi. Mereka percaya, cuma itu caranya buat balikin lagi kejayaan ApeCoin. Oke, tapi cerita ini tuh lebih besar dari sekedar ApeCoin loh. Ini ngangkat pertanyaan yang fundamental banget soal masa depan seluruh dunia Web3. Nah, tabel ini ngerangkum pergeseran filosofis yang terjadi. Dari yang tadinya semua keputusan lewat suara rame-rame, sekarang dipegang tim ahli. Dari yang super lambat karena nungguin semua setuju, jadi serba cepat buat saingan. Ini pertaruhan yang gede banget.
Dan ini dia, kenapa cerita ini penting banget buat kita semua. ApeCoin bisa jadi semacam penentu tren. Apakah proyek-proyek Web3 gede lainnya bakal ngikutin jejak yang sama? Rela ngorbanin idealisme desentralisasi demi efisiensi dan kecepatan buat ngelawan raksasa teknologi yang terpusat? Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Apakah putar balik besar-besaran yang dilakuin ApeCoin ini cuma kejadian aneh? Atau ini justru tanda-tanda masa depan? Apa jangan-jangan untuk bisa menang, Web3 justru harus jadi sedikit kurang Web3? Cuma waktu yang bisa jawab. Makasih udah nyimak.